Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Kembali lagi dengan kami di sini, cerita inspirasiku yang membahas kisah-kisah menarik seputar kehidupan yang membangun dan menginspirasi. Sebelum itu, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena berkatnya kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Sebelum memulai ceritanya, bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, juga share. Kali ini kami akan membahas sebuah kisah tentang istri yang ditipu oleh suaminya dan ditinggalkan. Mari kita mulai ceritanya. Dalam sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tinggallah seorang perempuan bernama Aisyah. Wajahnya lembut, matanya menyimpan kedamaian. Ia adalah istri yang setia, ibu yang penuh kasih. Kehidupannya terlihat tenang, tapi siapa sangka badai besar telah menantinya di ujung jalan kehidupan. Ini adalah suaminya, Reza, yaitu pria yang penuh pesona. Ia sopan, pintar bicara, dan selalu berhasil membuat Aisyah tertawa. Awalnya Reza terlihat seperti anugerah. Mereka membangun rumah tangga dengan impian besar. Aisyah percaya Reza adalah pelabuhan hatinya serta ayah dari anaknya. Tapi perlahan Aisyah mulai melihat hal-hal yang tak biasa dari suaminya. Reza sering pulang larut malam, telepon yang disembunyikan, alasan-alasan yang tak masuk akal. Aisyah bertanya, tapi Reza selalu berhasil meyakinkannya, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Aisyah seringkali menelpon suaminya itu, namun Reza tidak mengangkatnya. Hingga suatu hari semua rahasia itu terbongkar. Sebuah telepon dari seorang wanita tak dikenal menghancurkan segalanya. Tiba-tiba wanita itu menelpon Aisyah. "Maaf Bu, saya ingin tahu Reza ini siapa? Dia janji akan menikahi saya dan meminta uang 100 juta pada Aisyah." Dunia Aisyah runtuh. Reza tak hanya selingkuh, tapi juga meminjam uang atas nama Aisyah. Tanpa sepengetahuannya, uang yang Aisyah tabung selama bertahun-tahun, ratusan juta itu lenyap. Reza pergi meninggalkan Aisyah dan anaknya tanpa sepatah kata maaf atau bahkan berpamitan. Aisyah kehilangan segalanya, mulai dari uang, kepercayaan, hingga cintanya. Ia jatuh dalam depresi. Tapi di tengah gelap itu, ia bersujud, seolah ia tidak mengenal kata menyerah. Malam demi malam, ia menangis dalam doa. "Ya Allah, aku lemah. Aku tahu Engkau Maha Kuat." Wanita itu berdoa seakan-akan ada harapan besar menanti di masa depan. Tak lama kemudian, tetangganya menawarkan pekerjaan, mengajar mengaji anak-anak. Aisyah dengan senang hati menerimanya. Dari 1 murid menjadi 5, lalu menjadi puluhan. Namanya mulai dikenal. Ia mulai membuat video dakwah singkat di YouTube. Dan entah bagaimana, videonya viral. Rezeki Allah datang dari segala arah yang tak disangka. Kini Aisyah membuka rumah tahfiz kecil di rumahnya.
banyak anak belajar di sana. Ia tak hanya kaya secara materi, tapi hatinya lapang. Ia juga kaya akan rohani. Dari pengkhianatan, Allah memberinya keteguhan. Dari kehilangan, Allah memberinya keberkahan. Dan dari kehancuran, Allah membangun hidupnya lebih kokoh. Cobaan demi cobaan yang menimpa Aisyah, seolah-olah Aisyah menganggapnya sebagai batu loncatan untuk menjadi Aisyah yang lebih baik lagi untuk anak-anak dan untuk masyarakat sekitarnya. Aisyah tak pernah lagi bertemu dengan Reza. Begitu pula sebaliknya. Ia tak tahu kabar tentang Reza. Tapi ia tidak membenci dan menyimpan apapun rasa dendam. Kalau bukan karena dia, mungkin aku tidak tahu bahwa hanya Allah yang tidak pernah mengkhianati. Katanya dalam sebuah dakwah mengajar anak-anaknya. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk mengangkat kita jauh lebih tinggi. Dari kisah Aisyah ini, kita bisa mendapatkan pesan moral bahwa manusia tidak ada yang bisa dipercaya, dan manusia terkadang luput dalam menepati janjinya. Tetapi hanya Allah yang akan menepati setiap dari janjinya, dan Ia tidak akan pernah lupa kepada siapapun yang percaya kepadanya. Jadikanlah cobaan demi cobaan dalam hidup kita sebagai tantangan untuk bisa kita pakai menaikkan level kita sebagai manusia. Sekian cerita dari kami, cerita inspirasiku. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa.